Bayangkan, seorang pria yang hidup hanya 32 tahun, tapi dalam waktu sesingkat itu, ia menaklukkan satu persatu kerajaan terbesar di dunia. Ia memimpin dari garis depan, tak pernah kalah dalam pertempuran, dan meninggalkan bekas yang mengubah peradaban selamanya. Ini bukan kisah fantasi. Ini kisah nyata tentang Alexander the Great, sang raja muda yang menolak batas, menolak rasa takut, dan percaya dirinya ditakdirkan untuk menjadi legenda. Alexander lahir pada tahun 356 sebelum Masehi di Pella, ibu kota Makedonia. Ayahnya, Raja Philip II, adalah jenius militer yang menyatukan kota-kota Yunani. Ibunya, Olympios, adalah wanita kuat yang sering berkata bahwa Alexander adalah keturunan dewa. Sejak kecil, Alexander diajarkan 3 hal. 1. Keberanian. 2. Ambisi. 3. Keyakinan pada nasib besar. Ia juga dilatih oleh Aristoteles, salah satu pemikir paling berpengaruh di dunia. Aristoteles menanamkan pada Alexander pandangan luas tentang filsafat, ilmu bumi, dan bagaimana seorang pemimpin harus mengerti dunia sebelum menguasainya. Ada satu kisah terkenal dari masa kecil Alexander. Seekor kuda hitam liar bernama Bucephalus selalu menendang siapapun yang mencoba menaikinya. Semua orang menyerah kecuali Alexander. Ia memperhatikan bahwa kuda itu ketakutan terhadap bayangannya sendiri. Alexander membalikan badan kuda ke arah matahari sehingga bayangannya hilang, dan ia pun berhasil menungganginya. Ayahnya berkata, "Makedonia terlalu kecil untukmu, Alexander. Temukanlah dunia yang cukup luas untuk ambisimu." Dan kata-kata itu kelak menjadi kenyataan. Saat Alexander berusia 20 tahun, ayahnya dibunuh. Kerajaan bergolak, musuh-musuh Makedonia mengira pemuda ini terlalu muda untuk menguasai takhta. Tapi mereka salah total. Alexander bergerak cepat. Ia menghancurkan pemberontak, mengamankan perbatasan, dan mendapatkan loyalitas penuh pasukan Makedonia. Mimpi besar pun dimulai, menaklukkan Kekaisaran Persia, kekuatan terbesar di dunia saat itu. Tahun 334 sebelum Masehi, Alexander menyeberangi Hellespont menuju Asia. Di Sungai Granicus, ia menghadapi pasukan Persia dan sekutu Yunani mereka. Strateginya berani bahkan nekat. Ia sendiri memimpin serangan dari depan, menembus arus sungai dengan kuda dan pasukan elitnya. Banyak lawannya menganggap ini gila, tapi keberanian Alexander mengacaukan mental Persia. Kemenangan pertama membuka jalan untuk invasi yang lebih besar. Reputasi Alexander mulai tumbuh. Pertempuran Issus 333 sebelum Masehi. Di lembah sempit dekat kota Issos, Alexander akhirnya berhadapan langsung dengan Raja Persia, Darius III. Jumlah pasukan Persia jauh lebih besar, tetapi Alexander menggunakan taktik penyerangan wedge, formasi segitiga yang memusat, ke titik paling lemah dari pertahanan musuh. Darius panik dan kabur dari medan perang. Alexander menangkan pertarungan yang terlihat mustahil. Seluruh Asia Kecil pun jatuh ke tangannya.